Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajj fardhan lil mu'minina al mukallafina liman istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Orang-orang tua saya yang amat saya muliakan, bapak dan ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hidayah, jamaah taklim kuliah subuh Ahad yang pertama di bulan Mei 2024 yang Allah muliakan rahimakumullah. Mari sama-sama kita terlebih dahulu bersyukur kehadirat Allah Qadi Rabbul Jalil atas izin dan juga redhonya, di samping limpahan nikmat yang tiada terhingga, di antaranya umur, iman, sehat, waktu dan sempat. Di subuh Ahad yang pertama ini kita kembali hadir berhimpun di rumah Allah dalam rangkaian melanjutkan kegiatan rutinitas setiap Ahad melaksanakan majlis ta'lim. Oleh karena itu mari kita puji Allah, melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ala kulli hal. Salawat dan salam mari pula sama kita hadiahkan kehadapan manusia pilihan junjungan alam Sayyidul Anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berharap di akhirat nanti Allah izinkan kita mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu jamaah, kita saat ini berada di bulan haji. Sebagaimana Rasul ditanya, ma'asrul haji, apa itu bulan-bulan haji? Qala, Rasul menjawab,
Syawalun wa Dzulqa'dati wa asyrum min Dzulhijjah. Sebulan di bulan Syawal, sebulan di bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Lebih kurang 70 hari. Subuh ini kita berada di bulan Syawal, tepatnya tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah. Oleh karena itu, kajian subuh Ahad ini kita mulai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Wa tazawwadu fa inna khairan dzalik taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji itu ada beberapa bulan yang sudah diketahui. Maka barang siapa yang telah Allah fardukan pada bulan-bulan itu melaksanakan ibadah haji, maka janganlah ia melakukan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan rafas, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, perkataan yang berbau porno, dan juga perbuatan yang menimbulkan dosa-dosa besar, serta berdebat dan bertengkar. Dan apa yang kalian lakukan dari satu kebaikan, Allah mengetahuinya. Dan kalian persiapkanlah bekal. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Wahai orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat dan luas. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa melaksanakan ibadah haji itu ada beberapa bulan yang telah Allah tentukan. Justru itu pemerintah Republik Indonesia ini akan memberangkatkan jamaah haji secara nasional pada tanggal 12 Mei 2024 ini.
kalau jamaah haji dari kota Binjai insya Allah akan berangkat pada tanggal 31 Mei 2024. Masuknya ke asrama haji tanggal 30. Dalam urutan bahwa jamaah haji di kota Binjai ini kloter 17, gelombang yang kedua, dan insya Allah mereka itu akan kembali tanggal 12 Juni 2024. Itu ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Bapak dan Ibu jamaah, berbicara masalah haji, berbicara tentang Ka'bah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk membangun Ka'bah di bumi, tempat tawafnya manusia. Dan orang yang pertama mentawafkan Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu orang yang pertama. Padahal malaikat 2000 tahun sebelum Adam bertawaf itu sudah melakukan tawaf. Ketika Nabi Adam tawaf, maka Nabi Adam sudah dikatakan haji. Sudah dikatakan haji. Berapa kali Nabi Adam melaksanakan haji? 40 kali. Adam itu berjalan dari India ke Hijaz, ke Mekah 40 kali. Jadi masa itu Bapak dan Ibu jamaah, memang haji itu hanya bertawaf. Pada masa Nabi Nuh terjadi banjir sehingga Ka'bah yang ada hanyut. Ada yang mengatakan diangkat oleh Allah. Maka setelah banjir surut, tidak nampak Ka'bah. Muncul para nabi dan rasul. Menurut riwayat, mereka itu tetap bertawaf di pondasi Ka'bah. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail kembali membangun Ka'bah. Dan ketika Ka'bah selesai, Allah memerintahkan
kepada Ibrahim untuk mengumumkan agar manusia mengerjakan ibadah haji. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ya Ibrahim, umumkan kepada manusia untuk mengerjakan haji. Maka manusia itu akan datang dengan berjalan kaki dan juga berkendaraan unta yang kurus, datang dari segenap penjuru. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, apakah manusia bisa mendengarkan suaraku sedang aku berada di lembah dan jauh dengan manusia? Ibrahim tugasmu hanya untuk menyeru. Akulah yang akan menyampaikan kepada orang-orang yang kukehendaki, baik orang yang masih berada di atas dunia ini atau cikal bakal manusia yang akan datang ke dunia. Maka ketika itu Nabi Ibrahim mau naik ke bukit Jabal Abi Qubais. Tiba-tiba batu yang disebut dengan makam Ibrahim bergerak. Dan Ibrahim ketika itu berada di atas batu, kemudian diangkat Ibrahim sampai ke puncak Jabal Abi Qubais. Dikala itu Ibrahim pun menyeru dengan kalimat, ya ayyuhan nas, kutiba alaikumul hajj ila baitil atiq fahujju. Wahai manusia, diwajibkan atasmu haji ke Baitullah, ke rumah Allah, Al-Ka'bah. Maka berhajilah kalian. Di dalam kitab tafsir Sawi, syarah dari kitab tafsir Al-Jalalain, disebutkan ketika Ibrahim menyerukan tentang haji, jika Allah izinkan seseorang itu mendengarkan seru Ibrahim, Allah ajarkan satu kalimat sambutan berupa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ya Allah, aku sambut
panggilanmu. Aku sambut panggilanmu. Aku sambut panggilanmu. Tidak ada syarikat bagimu. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan itu adalah milikmu. Aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan haji. Tiada sekutu bagimu. Andai kata ia sekali mendengarkan seruan Ibrahim itu, ia mengucapkan talbiyah diajarkan oleh Allah, sekalilah berangkat. Tapi kalau 2 kali dia mendengarkan seruan itu, 2 kali ia bertalbiyah, 2 kalilah berangkat. Kalau 3 kali dia mendengarkan, 3 kali dia menyambut dengan talbiyah, 3 kalilah berangkat. Menurut Rasulullah SAW, sekali dia berangkat haji, dia memenuhi kewajibannya. 2 kali dia melakukan ibadah haji, Allah berhutang dengannya. 3 kali berangkat haji, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Kalau 4 kali, 5 kali dan seterusnya, pasti banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah, bagi kita orang Islam wajib berkeyakinan bahwa kita salah satu yang mendengarkan seruan Ibrahim itu, dan kita melakukan talbiyah. Jangan kita ragu, karena kita punya keyakinan dari apa yang disampaikan oleh ulama-ulama. Tapi kalau saya tanya Bapak dan Ibu, pasti mengatakan pernah mendengarkan seruan Ibrahim. Enggak pernah. Mana aku tahu, aku pun ada di dunia ini. Karena Ibrahim itu sudah lama menyeru. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke permukaan bumi ini, sudah ada seruan. Yang kedua, kita dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Dan doa itu bisa merubah ketetapan Allah. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah itu kecuali dengan doa. Apa doa kita baca? Allahumma la tahrimni an ziyaratil haramaini syarifain. Ya Allah, jangan engkau halangi aku untuk mengunjungi 2 tanah haram, 2 tanah suci, Makkah dan Madinah, untuk mengerjakan haji dan umroh dan berziarah. Kemudian yang ketiga, berikhtiar, berusaha, menabung sedikit demi sedikit dengan niat untuk berangkat haji. Allah akan limpahkan rezeki.
Sehingga cukup untuk mendaftarkan. Kalau sebelumnya itu 25 juta dapat porsi. Ketika nanti beberapa tahun porsi yang kita miliki sudah sampai kuotanya, sudah sampai ketentuan akan berangkat, kita akan melunasi kekurangannya itu. Tapi saat ini sudah ada fatwa ulama boleh mempergunakan talangan di bank syariah. Talangan dengan DP 1 juta sekian sudah didaftarkan ke Siskohat dan mendapatkan porsi haji. Tinggal kita mencicil sampai masa ketentuan mencicil. Ini sudah dipermudah. Berapa tahun untuk wilayah Sumatera Utara? 20 tahun baru bisa kita berangkat melunasi. Ini 20 tahun Bapak dan Ibu, terus terang saja, termasuk yang paling sedikit waktunya. Kalau kita di Sulawesi, di Kalimantan, sampai 40 tahun, sampai 47 tahun. Malah kalau kita baca informasi di Malaysia, mendaftar saat ini bisa berangkat 149 tahun yang akan datang. 149 tahun yang akan datang. Itu udah di berapa cicit gitu. Yang bisa berangkat menggantikan yang pertama mendaftar. Ya kan, berapa cicit yang baru bisa berangkat. Begitulah animo, keinginan umat Islam agar bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak usah kita pesimis sehingga kita tidak mendaftarkan diri kita untuk mendapatkan porsi. Kenapa? Karena saya katakan tadi, Rasul mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali dengan doa. Kalau kita berdoa, bisa saja kita berangkat lebih cepat. Salah satu contoh, ada porsi lansia. 3 tahun dia mendaftar, bertepatan ada porsi lansia. Kalau lansia itu kan usia 60 sampai 69, lansia muda. 70 sampai 79, lansia madya. 80 ke 90, lansia tua. 90 dan selanjutnya lansia tua sekali. Kenapa ya pula dia hidup? Ya, ada porsi lansia bisa berangkat. Malah diberikan kemudahan oleh pemerintah, jika dia punya anak
baru 3 tahun mendaftar, masih 17 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang dia bisa berangkat. Tetapi karena ada polisi lansia, maka pemerintah memberikan pendamping, anaknya berangkat. Baru 3 tahun, karena maknya ini ada polisi lansia, dia bisa berangkat. Nah, itulah caranya kalau Allah mau untuk berangkat. Jadi kalau tanya Bapak dan Ibu, saya yakin nih, tak ada yang nggak kepingin berangkat. Yang sudah berangkat pun kepingin berangkat lagi. Nggak ada orang yang kapok, walaupun perjuangan luar biasa. Tapi ketika dia sampai ke Indonesia ini kembali, ditanya, mau berangkat? Maulah. Enak-enak sekali. Sampai-sampai ketika tahun depannya ada yang berangkat, nangis dia. Kenapa nenek menangis? Rindu. Aku ingin berangkat. Begitulah luar biasa. Bapak dan Ibu jamaah, pelaksanaan ibadah haji yang sempurna dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Karena haji yang dilaksanakan awal pertama berniat di miqat yang sudah ditentukan. Kalau haji tamattu, dia itu akan berniat di mana ia berada di kota Makkah. Tetapi bagi haji ifrad, yaitu haji dulu baru umroh, dia harus keluar dari kota Makkah untuk bermikot. Bisa ke Tan'im, bisa ke Ji'rana, bisa juga ke Sumaisi Hudaybiyah. Berniat haji. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah berangkatlah menuju Arafah. Untuk apa? Untuk wukuf ketika tanggal 9 Zulhijjah tergelincir matahari, disitulah awal wukuf yang dihitung. Setelah wukuf, maka ia berangkat menuju Muzdalifah sebagai wajib haji, bukan rukun haji, wajib haji. Dia wajib bermalam di Muzdalifah sampai lewat tengah malam. Kemudian berangkat menuju Mina. Untuk apa? Untuk melontar Jumratul Aqabah atau Jumratul Kubroh sambil bermalam di Mina. Setelah menuju Jumratul Kubroh, maka tahallul yang pertama, digunting rambut. Selanjutnya besok akan melaksanakan pelontaran jamarat, ronyul jamarat 3 kali. Jumratul Sughra, Jumratul Wusta, Jumratul Kubra. Andai kata ia nafar awal hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah, nafar awal 2 kali melontar jamarat, rombongan yang pertama. Kalau nafar sani, rombongan kedua, dia sampai tanggal 13
melontar jamarat. Setelah selesai kembali ke Mekah untuk melaksanakan rukun lagi. Tadi rukun tahallul, kemudian tawaf ifadah. Setelah masa tawaf ifadah 7 kali keliling, maka dia pun melaksanakan sa'i bagi Safa dan Marwah 7 kali perjalanan. Safa Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 1 kali. Jadi dia 2 sampai 7 kali. Setelah selesai, maka dikatakan tahallul sani tanpa menggunting rambut. Itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, inilah sebenarnya haji. Kalau dia haji ifrad, sesudah selesai hajinya dia harus keluar lagi dari Mekah menuju Tan'aim 6 kilo dari Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Dan haji ifrad ini hanya membayar al-hadyu atau berkurban. Sedangkan haji tamattu, ia akan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Kalau dari Indonesia ini naik pesawat, lombang yang pertama dia akan landing di Bandara Amir Muhammad Abdul Aziz, Madinah. Sampai hari ke-9-nya dia keluar dari Madinah menuju Makkah. Tetapi sampai ke Miqat Abyad Ali ia berniat umroh. Selanjutnya sampai ke Mekah, tawaf, sa'i dan tahallul, selesai umrohnya. Nanti pada tanggal 8 dia berniat haji di hotel di mana ia berada. Sampai selesai nanti tawaf ifadah, sa'i, maka tahallul sani. Tetapi wajib membayar dam. Namanya dam nusuk, dam ibadah, menyembelih seekor kambing. 2 inilah sebenarnya yang banyak dilakukan oleh jamaah haji. Haji tamattu, haji ifrad. Tapi ada satu haji lagi namanya qiran. Haji dan umroh dilakukan sekaligus dengan niat nawaitul hajjah wal umrata wa ahramtu bihima ma'an lillahi ta'ala. Jadi sengaja aku haji dan umroh sekaligus dan ihram dengan kedua-duanya karena Allah Ta'ala. Nah, selesai haji dia selesai semuanya. Tidak lagi dia umroh, tapi dia juga wajib membayar dam. Disebut dam nusuk. Bapak dan Ibu jamaah, untuk pertemuan kita yang pertama ini dahulu. Nanti insya Allah pada bulan depan kita akan kaji masalah haji tentang cara mendapatkan kemabrurannya. Kenapa? Karena kemabruran ini mendapatkan nilai hadiah berupa surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas diberikan kecuali surga. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu sebelum
kembalinya jamaah khususnya dari Binjai ini ke Binjai. Kita sudah mengetahui tentang kemabruran itu dan kita bisa melihat yang berangkat haji itu apakah ada perubahan dari segi ibadahnya lebih meningkat atau berubah dari segi hubungan dengan sama manusia meningkat dan lebih meningkat akidah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda bahwa ia telah melakukan haji yang mabrur, surga Allah hadiahkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala kebersamaan. Kepada Allah kita mohon keampunan. Usikum nasibi taqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.